Penyelesaian soal latihan tugas kelompok 1 kalkulus and linear algebra. Nomor 1, jika fungsi X sama dengan S pangkat 3 dikurang 27X tambah 3, tentukan interval atau selang di mana fungsi F naik, di mana fungsi F turun, di mana fungsi F cekung ke atas, dan di mana fungsi F cekung ke bawah. Solusinya, fungsi X dengan S pangkat 3 kurang 27X tambah 3, maka kita cari turunan pertamanya. F aksen X adalah S pangkat 3 berbentuk dari S pangkat N, turunannya adalah N kali N 3 kali X pangkat N min 1. Aksen 1 tidak ditulis ya. Jadi X pangkat N itu 3, X berpangkat N min 1, 3 kurang 1. Aksen 1 tidak tulis, kurang 27 kali turunan X pangkat 1 adalah 1, tambah 3 konstanta diturunkan 0. Sehingga hasil F aksen X adalah 3X pangkat 2 dikurang 27. Nah, fungsi F naik jika turunan pertamanya yaitu aksen X positif, artinya besar dari 0. Kalau fungsi F turun, maka turunan pertamanya adalah negatif, kecil dari 0. Karena ini fungsi F naik, maka F aksen X adalah positif, besar dari 0. Misalin F aksen X-nya adalah 3X kuadrat kurang 27, positif ya, fungsi F naik. Ini disederhanakan, dibagi 3. Kalau dibagi positif, maka tanda ketidaksamaan tetap besar. Dibagi 3, jadi 3x kuadrat bagi 3x kuadrat min 27 bagi 3, 9. Karena dibagi bilang positif, tanda ketidaksamaannya besar tetap besar ya, sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. X kuadrat kurang 9 kita faktorkan. X kuadrat kurang 9 adalah 3 kuadrat. Jadi X kuadrat kurang 3 kuadrat. Ini berbentuk A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. Jadi A-nya X, B-nya 3 ya. Ini min 3 kuadrat. Jadi A plus B kali A min B. A tambah 3 ya. A tambah 3 kali A kurang 3. Positif. Titik intervalnya ada 2. Ini sama dengan 0. Min 3. X tambah 3 sama dengan 0. Sama dengan min 3. X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Kemudian tandanya. Di depan X ini plus kali plus. Ini plus kali plus. Plus, letak paling kanan ya. Paling kanan plus, selang-seling plus, min, plus. Kemudian kita lihat tanda ini besar dari 0 atau kecil dari 0. Kalau besar dari 0 artinya positif, kecil dari 0 artinya negatif. Karena ini besar dari 0, maka tanda positif yang memenuhi adalah daerah positif. Ya. Positif di sini artinya berada di sebelah kiri dari min 3, maka X kecil dari min 3. Atau ini sebelah kanan dari 3, X besar dari 3. Atau ini boleh juga ditulis lebih kecil dari min 3 ini, sini kan yang jauh sini adalah min tak hingga. Jadi X antara min tak hingga di sini, min tak hingga sampai dengan antara min tak hingga dengan min 3. Kalau besar dari 3 sampai tak hingga ya, jauh sekali. Jadi X antara 3 sampai tak hingga. Nah, fungsi F turun jika turunan pertamanya fungsi aksen X adalah negatif, kecil dari 0. Ya. Fungsi aksen X-nya adalah 3x kuadrat kurang 27. Negatif, fungsi turun adalah kecil dari 0. Ini juga dibagi dengan plus 3, ditandanya tetap kecil-kecil. Dibagi 3, 3x kuadrat bagi 3x kuadrat, min 27 bagi 3 min 9, tanda tetap karena positif. Sama yang tadi ya, ini masing-masing nilainya kalau dinolkan, agana fungsinya adalah x tambah 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 3, X kurang 3 sama 0, X dengan 3.
Demikian juga tanda plus di depan X ini plus kali plus, selang-seling plus, min plus, sama ini ya. Tapi tanda ini adalah keceri nol. Keceri nol artinya negatif, yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Nah, negatif ini X terletak antara negatif 3 dan positif 3. Sekarang fungsi ke atas. Fungsi cekung ke atas. Cekung ke atas berarti puncaknya mencapai minimum. Cekung ke bawah puncaknya mencapai maksimum. Cekung ke atas, ini cekung ke atas, terbuka ke atas, ini cekung ke bawah, terbuka ke bawah. Jadi cekung ke atas puncaknya mencapai minimum, cekung ke bawah puncaknya mencapai maksimum. Nah, secara ekstrim adalah fungsi aksen X sama dengan 0. Nah, tadi fungsi aksen X adalah 3x kuadrat kurang 27. Ya. 3x kuadrat kurang 27 sama dengan 0, kemudian disederhanakan dibagi 3, sehingga 3x kuadrat bagi 3x kuadrat, min 27 bagi 3, min 9, 0 bagi 3, 0. Ini difaktorkan, seperti tadi, ya. X kuadrat kurang 3 kuadrat, X tambah 3 kali X kurang 3 sama dengan 0, masing-masing 0, sehingga X yang pertama menilai min 3, X kedua 3, plus 3. Nah, masing-masing ini kita mau periksa, ya, yang mana kalau dia mencapai minimum, maka turunan kedua X-nya nanti turunan keduanya harus positif ya, kalau minimum. Kalau negatif itu artinya mencapai maksimum ya. Apabila turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum, tapi kalau turunan keduanya positif, dia mencapai maksimum ya. Nah, di sini fungsi aksen X tadi kan 3x kuadrat ya. 3x kuadrat kurang 7 ini yang kita dapat tadi. Ini. Fungsi aksen X adalah 3x kuadrat kurang 7. Jadi turunan keduanya, turunkan lagi 3 kali x kuadrat turunannya 2x. Boleh langsung 2x atau 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Aksen 1 dari tulis. Kurang 27 konstan turunan 0. Ya, 3 kali x kuadrat turunkan 2x kali 3, 6x. Nah, untuk X dengan, jadi kita untuk mengetahui dia maksimum minimum, kita periksa turunan keduanya. Apabila turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Apabila turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Nah, di sini untuk X sama dengan, ada X-nya ada 2, min 3 dan 3. Untuk X dengan min 3, maka kita masukkan ke dalam turunan kedua X-nya yang sama dengan 6X. Berarti X-nya min 3, 6 kali min 3, min 18. Karena ini negatif keceri 0, maka dia mencapai maksimum untuk X sama dengan min 3. Maka nilai maksimum adalah ya dari fungsi X-nya, fungsi X dari soalnya. Fungsi X-nya adalah X pangkat 3 kurang 27 X tambah 3, salin. Ya. Nilai maksimum sama dengan fungsi X. X-nya di sini mencapai maksimum untuk X dengan min 3, maka semua X-nya kita substitusi dengan min 3. X pangkat 3 min 3 pangkat kurung pangkat 3, kurang 27 kali min 3 tambah 3. Nah, min pangkat 3 min 3 pangkat 3 27, min kali min plus 81 plus 3 sehingga jumlahnya adalah 57. Maka bisa kita tulis juga puncak maksimumnya, karena mencapai maksimum, maka puncak maksimumnya adalah P max. Ya, puncak maksimum P max adalah X-nya min 3, Y-nya 57. Ya. Puncak maksimumnya untuk X sama dengan min 3, dan nilai maksimumnya adalah 57. Nah, setelah kita periksa untuk X dengan min 3, kita periksa juga untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, turunan kedua X-nya adalah 6X tadi kan ya. 6X ini. 6X. Kita masukkan plus 3, 6 kali 3, 18. Positif, maka dia mencapai minimum. Maka nilai minimumnya adalah, dari soal kita ambil fungsi X adalah X pangkat 3 kurang 27 X tambah 3. X-nya kita substitusi dengan 3.
3 pangkat 3 plus 27, min 27 ke 3 min 81 tambah 3 sehingga jumlahnya min 51. Maka puncak minimum karena mencapai minimum, maka puncak minimum adalah P min, X-nya plus 3, Y-nya min 51. Y itu adalah harga minimumnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Kalau tidak, kita teruskan nomor 2. Terus soal nomor 2, sebuah kotak tanpa tutup dibuat dari pelat tipis yang ukurannya 24 kali 24 inci ya. Ukurannya inci, 24 inci kali 24 inci. Dengan memotong pada setiap sudut sebuah bujur sangkar. Tentukan ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Tentukan juga besar volume kotak. Jadi ini ada sebuah plat tipis, ukurannya 24 kali 24 inci, 24 inci kali 24 inci. Kemudian ini yang mau dibuang ini ya. Ini mau menjadikan kotak tanpa tutup nih. Ya. Buat kotak tanpa tutup. Nah, kita misalkanlah lipatannya ini adalah selebar X ya. Selebar X. Jadi ini X kali X ya. Ini yang mau dibuang nih. Ini juga X kali X, X kali X. Sehingga panjang dalamnya adalah 24 dikurang kiri kanan X-nya. Dia ada X-nya ada 2 kan. Ini X sama X, 2X. Jadi 24 dikurang 24X. Lebar juga sama. 24 dikurang X kurang X. Kurang 2X ya. 24 kurang 2X. Sehingga ini bujur sangkar juga alasnya. Ya. Ini ukuran kotaknya, panjangnya 24 kurang 2X, lebarnya 24 kurang 2X, tingginya X. Ya. Karena yang kita lipat selebar atau setinggi X. Ya. Sehingga jadinya bentuk ini, panjangnya 24 kurang 2X, lebarnya 24 kurang 2X, bujur sangkar ya, tingginya X. Nah, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 24 kurang 2X, lebarnya sama 24 kurang 2X, tingginya X. 24 kurang 2X kali 24 kurang 2X kan pangkat 2. X-nya terletak di depan. X kali 24. Ini rumus segitiga Pascal. A min B kuadrat adalah A kuadrat kurang 2B. Ya. A kurang B kuadrat. A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Di 24 kuadrat adalah 576 dikurangi atau ditambah 24 kali min 2X adalah min 96X ditambah plus ditambah min 2X kurung kuadrat adalah plus 4X kuadrat. Ini kita susun 4X kuadrat min 96X tambah 576 dikali X sehingga volumenya adalah 4X pangkat 3 ya. X kali X kuadrat kan X pangkat 3 min 96X kali X min 96 min 96X kuadrat X kali 576X. Oke. Kemudian V aksennya, kita dapat volumenya dalam fungsi X. V aksen adalah, ini kita diferensialkan. V aksen, turunan pertamanya. 4 kali X pangkat 3 kita turunkan kan. N, ini kan X pangkat N. N-nya 3, X pangkat N min 1. Ya, aksen 1 tidak ditulis ya. Jadi berarti 4 dikali N-nya 3, N kali X pangkat N min 1. N-nya 3 kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1. N-nya 3. Dikurang 96 kali X kuadrat diturunkan 2X seperti ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan. N 2, X pangkat N min 1. N-nya 2. Ya. Jadi min 96 kali N kali X pangkat N min 1 di mana N-nya 2 ditambah 576 dikali X turunannya 1. Sehingga 4 kali 3 12 ini X kuadrat dikurang 96 kali 2 adalah 192 pangkat 1 ditambah
576 kali 1 tetap 576. Kemudian Veda Baksen kita cari lagi untuk mencocokkan apakah dia mencapai maksimum atau tidak. Ya. Jadi ini kita turunkan lagi 12 kali X kuadrat turunkan 2X min 192 kali X turunkan 1 576 turunkan konstan 0. Sehingga hasilnya 12 kali 2X adalah 24X min 192 kali 1 min 192. Tujuannya apa? Karena ini tentukan ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Kalau maksimum pasti turunan keduanya negatif ya. Kalau minimum turunan keduanya positif ya. Jadi turunan keduanya harus yang negatif. Turunan kedua volume. Nah, ini yang kita periksa nanti Veda Baksennya ya. Nah, syarat volume maksimum adalah V aksen 0 ya. V aksen tadi ini V aksen ini ya. V aksen adalah 12X kuadrat kurang 192X ditambah 576. Ya, ini V aksennya 0, berarti yang ini kita salin sama dengan 0. Kemudian ini sederhanakan dibagi 12. Ya, 12 bagi 12 1 X kuadrat. Sini min 192X bagi 12 min 16X plus 576 ya, 576 bagi 12 48 plus 48 sama dengan 0 bagi 12 0. Ini kita faktorkan jumlahnya min 16 hasil kalinya 4 plus 48. Jadi kita uraikan ini adalah di SMP ya. Yaitu jumlahnya min 16 hasil kalinya plus 48. Jadi ini kan 48 bisa 12 kali 4 atau 4 kali 12 ya. Nah, kemudian 12 tambah 4 kan 12 kali 4 48. 12 tambah 4 16. Tapi karena ini negatif, ini min ya. Karena min 4 tambah min 12 min 16 cocok ya. Kalau ini plus ini plus ini kan ini pada ini min. Di sini kan karena ini min maka ini negatif 4 negatif 12 dijumlahkan negatif 16 dikalikan min kali min plus 48 cocok ya. Sehingga harga masing-masingnya X kurang 4 sama dengan 0. Ini harga non fungsinya. X kurang 4 sama dengan 0, X dengan 4. X kurang 12 sama dengan 0, X dengan 12. Nah, kita periksa. Mungkinkah kalau X-nya 12, coba di ukurannya. Ini. 2 kali 12, 24. 24 kurang 24, 0. Mungkinkah panjangnya 0? Ya, tidak mungkin kan. Oleh karena itu, untuk yang ukurannya agak besar ini kebetulan tidak selalu ya, kita tes dulu di sini 24 kali 2 kali 12 ya. 24 kurang 2 kali 12, 2 kali 12 kan 24. 24 kurang 24 0. Sehingga hasilnya nggak mungkin panjangnya 0 kan, nggak ada bendanya. Maka kita ambillah yang kecil. Nah, kalau 4 kan kita lihat nih 24 kali 2 kali 4. 2 kali 4 8. 24 kurang 8 berapa? 24 kurang 8 adalah 16 ya. Berarti ada panjangnya, lebarnya sama dengan 16, tingginya 4 ya. X-nya kan 4 nih. Karena X-nya 4, kita masukkan panjangnya 24 kali 2 kali 4. Lebarnya sama agak 24 kurang 2 kali 4, tingginya 4. Maka di sini kita jawab. Nah, untuk itu kita periksa kebenarannya. Benar nggak kalau ini X-nya yang memenuhi syarat ini tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat, maka kita periksa ke volume turunan keduanya, Veda Baksen. Ya, turunan kedua dari volumenya. Jadi hasilnya ada 24X kurang 192, maka perbasisnya 24 kali 4 kurang 192, 24 kali 4 96 dikurang 192 pada negatif 96. Negatif kecil dari 0, maka dia benar volumenya mencapai maksimum. Periksa ya. Kebenaran sesuai pertanyaan tadi, tentukan ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Itu maksimum, maka kita turunan keduanya negatif 0. Jadi ukuran kotak tersebut adalah panjangnya
24 kali kurang 2x, 24 dikurangi 2 kali x-nya yang kita ambil dalam 4 ya, karena x dengan 12 tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin. Yang 4, maka 24 kurang 8 adalah 16, satuannya inci, lebarnya juga sama, 16 juga, tingginya sama dengan x, x-nya 4 inci. Sehingga volume kotak adalah panjang kali lebar kali tinggi, 16 kali 16 kali 4. In kali inci kali inci kali inci, inci pangkat 3 ya, in pangkat 3. Didapatnya adalah 1024 inci pangkat 3. Inilah volume kotaknya yang ditanya kan. Karena ditanya sini bukan ukurannya saja, tetapi tentukan juga besar volume kotak. Maka ini kita cari, samping kita dapat ukurannya, volumenya juga kita cari. Karena diminta. Kalau tidak diminta ya sampai ukurannya aja. Yang tentukanlah ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum ya udah. Sampai panjang 16 inci, lebar 16 inci, tinggi 4 inci, stop. Tapi karena tanya tentukan juga volume kotaknya, maka kita cari. Cukup jelas sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah nomor 3. Diketahui fungsi implisit dalam fungsi z ya. X, y, z ya, atau x, y, z. Diketahui fungsi implisit x, y, z pangkat 3 ditambah x, y pangkat 3 z tambah x pangkat 3 y, z sama dengan 5. Tentukanlah turunan parsial do z, z terhadap x ya. Turunan parsial z terhadap x ditulis do z per do x. Dan turunan parsial z terhadap y, do z per do y. Solusinya, ini kita misalkan ya. Ini kan sama dengan 0. Ini kita misalkan dengan fungsi x, y, z. Misalkan fungsi x, y, z adalah kita salin nih. Sama dengan 0 kita hilangkan ya. Misalkan fungsi x, y, z. Ini kita salin nih. X, y, z pangkat 3 tambah x, y pangkat 3 z tambah x pangkat 3 y, z kurang 5. Sama dengan 0 kita hilangkan. Maka kita cari do f per do x. Ya. Do f per do x. Do f per do x adalah diturunkan, ini turunan parsial ya. Do f per do x diturunkan terhadap x. Maka kita lingkari x. Semua yang ada x. Do f, ini f ya. Do f per do x diturunkan terhadap x. Kita lingkari yang kita turun terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap x. Maka lingkari x pangkat 3 sini. Nah, x turunannya ini 1. Y, z pangkat 3 dia nggak konstan. Kalau konstan pengali ikut sebagai pengali aja. Kayak 7x. Turunannya apa? 7 kali 1 ya. 7 kali 1, 7. Jadi 7 itu yang y, z pangkat 3 ya. Jadi selain dari x adalah konstan. Kalau do f per do x, selain dari x adalah konstan. Y, z pangkat 3 konstan, y pangkat 3 z konstan, y, z konstan, minima konstan. Jadi ini x turunannya 1 kali konstantanya y, z pangkat 3. Turunan x tambah, turunan x 1 kali konstantanya y pangkat 3 z. Nah ini hati-hati. X pangkat 3 kita turunkan n kali x pangkat n-1. 3 kali x pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 kan 2 ya pangkatnya. Sesuai rumusnya x pangkat n turunannya adalah n 3. X pangkat n-1. 3 kurang 1, 2. Y, z adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali aja. Minima konstan diturunkan min 0. Sehingga do f per do x adalah y, z pangkat 3. 1 kali y, z pangkat 3. Tetap y, z pangkat 3. Ditambah 1 kali y pangkat 3 z. Tetap y pangkat 3 z. Ditambah ini kalian 3x kuadrat kali YZ 3 plus 3x kuadrat YZ. 0 hilang. Berikutnya kita cari do F per do Y. Ya. Do F per do Y. Do F per do Y. Nah ini yang maka kita salin lagi tadi fungsi X, Y, Z ini kita salin persis sama. Tapi ini karena kita turunkan terhadap
Y, maka do F per do Y kita lingkari semua Y. Semua Y kita lingkari. Y pangkat 3, Y. Nah, sehingga do F per do Y adalah SZ pangkat 3 adalah konstanta pengali, Y turunannya 1. Ya. Selain dari Y adalah konstan. Jadi X kali Z pangkat 3 konstan. Ditambah X, ini juga selain dari Y pangkat 3 ini konstan, jadi XZ konstan, Y pangkat 3 diturunkan, Y pangkat N adalah N kali Y pangkat N min 1. Y pangkat 3 turunannya adalah N-nya 3, Y pangkat N min 1, 3,12. Terus plus X pangkat 3, Y turunkan 1 kan. Nah, X pangkat 3 Z, X pangkat 3 kali Z adalah konstanta pengali, Y turunkan 1, minima turunkan konstan 0. Sehingga do F per do Y adalah XZ pangkat 3 kali 1 tetap tambah XZ kali 3Y kuadrat menjadi 3XY kuadrat Z. Ya, tersusun X, Y, Z sini. Ya, XZ kali 3Y kuadrat, 3XY kuadrat Z. Tambah X pangkat 3Z kali 1 tetap X pangkat 3 kali Z. Ya. Nah, kemudian setelah do F per do X, do F per do Y, nah berikutnya kita cari do F per do Z. Ya. Do F per do Z. Dengan cara yang sama ya. Ini yang pertama diturunkan terhadap X, yang kedua terhadap Y, terakhir terhadap Z. Nah, kita salin nih. Fungsi X, Y, Z-nya ini sama. Maka do F per do Z kita lingkari semua yang mengandung Z. Ini Z pangkat 3, Z, Z. Ya. Sehingga do F per do Z adalah XY kali Z pangkat 3 turunkan sama Z pangkat N, N kali Z pangkat N min 1. Jadi 3 kali Z pangkat 3 kurang 1. Ya. N kali Z kali N kali Z pangkat N min 1. N-nya 3, Z pangkat N min 1, 3,12. Di pangkat 2 ya. Tambah XY pangkat 3 konstanta pengali, Z turunannya 1. Ditambah X pangkat 3Y konstanta pengali, Z turunannya 1. Minima konstan diturunkan min 0. Nah, ini ada rumusannya. Nanti mungkin dibicarakan lebih lanjut dari mana rumus-rumus ini. Mengapa do Z per do X adalah min do F per do X per do F per do Z. Do Z per do Y adalah min do F per do Y per do F per do X. Karena pertanyaannya adalah di atas tadi do Z per do X dan do Z per do Y. Ya, do Z per do X, jadi bukan do F per do X, tapi do Z per do X, do Z per do Y. Ya. Yang kita mau cari yang ini kan. Jadi do Z per do X dan do Z per do Y yang ditanya. Nah, dari mana sini nanti dibahas lanjut ya. Jadi do F per do X, do Z per do X adalah min do F per do X dibagi do F per do Z. Ini min dari, nah kemudian tadi mana do F per do X tadi yang di atas, ini kita salin YZ pangkat 3 tambah Y pangkat 3Z tambah 3X kuadrat YZ ini ya. Dibagi dengan do F per do Z ini, salin. Nah, kemudian kita perhatikan antara pembilang dan penyebut bisa difaktorkan enggak? Ternyata pada pembilang bisa dikeluarkan YZ nih. Nah, YZ ini dikeluarkan sehingga tinggal Z pangkat 2 di dalamnya. YZ dikeluarkan tinggal Y plus Y kuadrat. YZ dikeluarkan tinggal 3X kuadrat. Nah, penyebutnya demikian juga dikeluarkan YZ. Ini keluarkan YZ tinggal 3Z kuadrat. Ini ada 3 ya. Kalau ini ada kurang ketiganya ya. Ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi di sini dikeluarkan YZ tinggal 3Z kuadrat, ada angka 3 sini. Ya, 3Z kuadrat. Ya. Ada 3Z kuadrat. Kan keluarkan YZ tinggal 3Z kuadrat, ini ada angka 3 sini ya. 3Z kuadrat. Ini berarti ada keliru sini. Ini keluarkan YZ tinggal Y kuadrat, dikeluarkan YZ tinggal X kuadrat. Tinggal YZ-nya sini, Y-nya kita coret. Tinggal sini min Z per Y sini ya. Z per X. Y-nya kita coret. Z per X ini ada. Nah, di sini penyebutnya dia ada 3
Z kuadrat ya. 3Z kuadrat. Sini ada angka 3. Berarti ini diralat ya. Ini ada 3, ini ada 3. 3Z kuadrat. Nah, begitu juga nih do Z per do Y adalah min do F per do Y per do F per do Z. Jadi do F per do Y adalah ini. Kita salin. XZ pangkat 3 tambah 3 XY kuadrat Z tambah S pangkat 3 Z ini ya. Min terus yang ini do F per do Z kita salin nih. Dan ke sini ini faktorkan. Nah, makanya ini yang penyebutnya harus sama sama ini kan. Jadi yang atas salah ya, yang ini. Harusnya ini XY kali sama sama ini 3Z kuadrat tambah Y kuadrat tambah S kuadrat. Ini penyebutnya. Pembilangnya sini keluarkan. Di sini XY, di atas ini yang bisa keluarkan apa? Ada XZ, SZ, SZ. XZ-nya keluarkan. Ini tidak sama ya. Ini keluarkan XZ, maka tinggal kalau XZ kita keluarkan ini tinggal Z kuadrat, XZ kita keluarkan 3 ya. XZ kita keluarkan tinggal 3Y kuadrat, XZ kita keluarkan tinggal S kuadrat. X-nya kita coret tinggal min Z per Y ya, Z min Z per Y. Kali ini per ini. Ya. Jadi penyebut yang atasnya ada salah ya. Ada 3-nya, 3Z kuadrat tambah Y kuadrat tambah S kuadrat. Persis sama ini. Ini juga sini. Ini benar. Tapi di sini waktu difaktorkan angka 3-nya ketinggalan. Oke, sampai sini. Sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Nomor 4. Diketahui fungsi dua variabel. Fungsi S, Y adalah S kuadrat min 6XY tambah 6Y kuadrat kurang 6X tambah 12Y kurang 3. Tentukan semua titik ekstrim fungsi tersebut dan jenisnya. Ya, titik ekstrim dan jenisnya. Titik maksimum, titik minimum, jenis itu maksimum minimum. Solusinya kita salin nih. Fungsi ini kita salin persis sama. Nah, kita cari pertama do F per do X. Do F per do X adalah diturunkan pada X, maka lingkari ini turunan parsial ya. Do F per do X turunan sebagian, turunan parsial. Do F per do X kita lingkari X-nya. Yang X saja. Selain dari X, konstan. Berarti X kuadrat turunkan 2X min 6Y konstan. Ya, 6 kali Y konstan, X turunannya 1. 6Y kuadrat konstan, turunannya 0. Min 6 kali X turunannya 1. 6 kali 1. 12Y konstan, 0. Min 3 konstan, 0. Nah, penulisan lain dari do F per do X bisa ditulis Fx ya. Do F per do X ini bisa kita tulis dengan Fx. Do F per do X ini bisa kita tulis dengan F dengan X sebagai subscript. Sehingga ini hasilnya 2X kurang 6Y kurang 6. Kemudian kita cari juga turunan keduanya. Turunan pertama dari Fx atau ini Fx. Ya. Fx. Jadi penulisan turunan pertama itu bisa do F per do X atau F dengan X 1 kali. Kalau 2 kali artinya turunan kedua. Artinya apa? Do F per do X tadi ini, do F per do X ini turun lagi terhadap X lagi. Jadi do F per do X ini dia, diturun lagi terhadap X. Ini sama dengan do kuadrat, do kali do F adalah do kuadrat F, do X kali do X adalah do X kuadrat ya. Kambing kali kambing kan kambing kuadrat. Jadi do X kali ini satu kesatuan, bukan do kuadrat X kuadrat, tapi do X kali do X kuadrat. Ya. Nah ini diturunkan lagi terhadap X, artinya ini turunkan lagi terhadap X. Yang ada X ini kan ini, nilai ini konstan nih 0. Nah, 2 kali X-nya turunnya 1, 6Y kurang 6 ini konstan 0, ya. Konstan 0, 2. Jadi 2 kali 1 kurang 0, kurang 0. Hasilnya 2. Itu kita salin lagi, fungsi X, Y-nya lengkap, tapi ini do F per do Y. Nah, kalau do F per do Y, yang kita lingkari Y. Yang kita turunkan terhadap Y saja. Selain dari Y adalah konstan. Jadi X kuadratnya adalah konstan, turunannya 0. Ya, do F per do Y, 0. Min 6X kali Y turunannya 1. 6 kali Y kuadrat turunnya 2Y.
kurang 6X konstan, bukan Y ya, 0 tambah 12 kali Y tunanya 1 min 3, 3 tunanya 0. Penulisan do F per do Y boleh tulis F, Y satu kali. Ini do F per do X tadi kan F, ini satu kali ya, X-nya 1, do F per do Y juga Y-nya 1. Nah, ini kita selesaikan nih, min 6X kali 1 min 6X, 6 kali 2 Y plus 12 Y plus 12. Nah, tunang keduanya, jadi ini FY ini tunang pertamanya, tunang parsialnya ya, ini tunang kedua parsialnya FYY. Artinya apa? Do E per do Y tadi, ini do E per do Y ini diturunkan terhadap Y lagi. Terhadap Y lagi. Jadi terhadap Y lagi, kita lingkar Y-nya. Jadi min 6X diturunkan, karena selain dari Y adalah konstan, min 6X konstan jadi 0. 12 kali Y tunannya 1, di 12 kali 1. Plus 12 ini konstan, 0 tulisannya. Ya, 12 ini turunkan 0. Jadi ini min 6X ini bukan Y, berarti konstan 0. Plus 12 kali Y tunannya 1. Karena tak ada Y kan, per do Y ini. Ya, per do Y atau ya, 12 konstan 0. Sehingga hasilnya 12. Nah, kemudian campuran ya, kita cari. Jadi kita salin nih ya, ini kita salin. Do F Fx atau do F per do X, tadi hasilnya 2X kurang 6Y kurang 6. Kalau ini kan X tak ada X sama lagi. Kalau ini X tak ada Y campuran ya. Jadi sini, kalau sini kan Fx. Saya turunkan lagi X, jadi Fx. Atau do per do X lagi kan. Kalau sini Fx kita salin persis ini sama. Tetapi ini kita turunkan terhadap bukan X ya. Ini X ini campurannya. X campurannya adalah Y. Maka sini F X Y atau do F per do X ini kita turunkan terhadap Y ya. Turunkan terhadap Y. Do F per do X ini kita turunkan terhadap Y. Maka sini tulisannya F, awalnya Fx, karena turun terhadap Y, Fxy. Kalau X diturunkan terhadap X lagi, Fxx. Y turunkan terhadap Y lagi, Fyy. X diturunkan terhadap campurannya Y, Fxy. Y turunkan terhadap campurannya Fyx. Nah gitu ya. Jadi ini Fx-nya ini diturunkan campurannya Y. Y kita lingkari. Jadi ini Fxy artinya do F per do X ini kita turunkan terhadap Y. Ini kalau kita kalikan, do kali do F, do kuadrat F, do Y ke do X kalian do Y do X. Ya. Nah, karena ini tak ada Y, 2X konstan turunkan 0, min 6 kali Y turunannya 1, min 6, 6 konstan 0. Sehingga hasilnya min 6. Nah, FY-nya kita sain lagi nih. FY-nya adalah min 6X tambah 12Y. Kita turunkan terhadap campuran Y adalah X. Kita lingkari X. Maka sini FYX. YFYX kita turunkan terhadap X. Nah, do F per do Y ini kita turunkan terhadap campurannya X. Ya, terhadap X. Maka lingkari X. Selain dari X, konstan. Jadi ini konstannya 0 ya. Min 6 kali 1 tambah 0 tambah 0. Ya, min 6 kali 1 tambah 0 tambah 0. Oh, ini do F per do ini turunkan terhadap campurannya X, do kali do F, do kuadrat F, do X kali do Y, do X do Y. Do Y kali do X samakan dengan do X kali do Y. Jadi ini sama ya. Hasilnya sama. Harus sama. Yang benar harus sama. Kalau beda itu ada kesalahan. Ya. Nah, biasanya lambangnya turunan kedua itu ya. Turun ya. FX biasanya ada yang menyamakan sebagai R kecil ya. FYY adalah T, sedangkan campuran X S campur. S campur S. S campur. Jadi FX adalah R, FYY adalah T, XXY atau YX ini sama ya. Nilainya sama-sama min 6. Ini S, karena campuran S kecil ya. Jadi FX adalah R kecil, FYY adalah T kecil, kalau campuran XY sama YX adalah S kecil. Maka syarat ekstrim adalah atau syarat titik kritis ya. Syarat ekstrim atau syarat titik kritis
Sama dengan kalau Y adalah fungsi X, syarat titik ekstrim adalah F aksen sama dengan 0 atau turunan pertamanya 0 ya. Kalau ini juga sama, karena ada dua ya dua 0. Jadi syarat ekstrim atau syarat titik kritis, Fx atau do F do X itu sama dengan 0. Dan ada dua ya, Fy atau do F do Y adalah sama dengan 0. Dua-duanya 0. Kalau yang belajar di SMA biasanya kan ini belum pernah dapat di SMA. Ya. SMA kan cuma satu aja kan, dy per dx atau y aksen 0 ya. dy per dx sama dengan 0. Nah, kita ambil do f per do x tadi mana? Nih. Do f per do x ini kan, do f per do x 2x min 6y min 6 nih. Ini sama dengan 0. Kemudian do f per do y ini min 6x tambah 12y tambah 12 sama dengan 0. Ya. Oh ya, ini diperkecil. Di sini dibagi 2, diperkecil dibagi 2 boleh. Atau ini min 6-nya dipindah dulu. Min 6-nya dipindahkan jadi plus 6 di sini. Kemudian disederhanakan ini dibagi 2. Ya, dibagi 2, 2x bagi 2x, min 6y bagi 2, min 3y sama dengan 6 bagi 2, 3. Demikian juga ini tambah 12 plus 12-nya dipindahkan ke kanan. Ya, jadi min 6 tadi pindah ke kanan, ini plus 12 dipindahkan ke kanan jadi min 12, berlawan tanda. Kemudian dikecil dibagi 6, menjadi min 6x bagi 6 min x, 12y bagi 6 2y sama dengan min 12 bagi 6 min 2. Kemudian ini kita eliminasi dan substitusi. Ya, kita gabung kedua ini, x min 3 y sama dengan 3, min x 2y sama dengan min 2. Kalau kita jumlahkan x-nya hilang. X tambah min x 0. Nah, 3y min 3y tambah 2y adalah ya, min 3y tambah 2y adalah min 1y. 3 ditambah min 2, 3 kurang 2 1, atau 3 tambah min 2 adalah 1. Sehingga kalau kita kali min 1, y adalah min 1. Kemudian kita substitusi salah satu dari persamaan ini, apakah yang ini atau ini. Ya. Jadi ini kita ambil yang ini ya, boleh salah satu dari ini. X kurang 3, y sama dengan 3, karena y-nya min 1 kita masukkan, substitusi. X kurang 3 kali min 1 sama dengan 3, X sama dengan plus, ya, min kali min plus 3 sama dengan 3, 3 kita coret, kalau 3 kurang 3, 0, sehingga X sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah X, Y, X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 1, ini titik kritis. Yang nanti menjadi titik ekstrim, tapi kita belum minimum atau minimum, ya, kita belum tahu. Nah, kemudian kita periksa dengan menggunakan diskriminan. Diskriminan bentuknya ini adalah lambang segitiga, adalah Fx kali Fyy dikurang Fxy pangkat 2. Atau tadi ini R kecil kali T kecil dikurang S kecil pangkat 2. Jadi mungkin secara jabatan keledainya diskriminan adalah Pak RT, ini RT, R kali T, R kecil kali T, Pak RT dikurang S campur kuadrat. S kecil ya, S kecil kuadrat. Ya, Pak RT kurang S campur kuadrat untuk jembatan keledainya. Jadi diskriminan adalah Pak RT dikurang S campur kuadrat. Jadi Fx kurang Fx kali Fyy dikurang Fxy atau Yx ya, samanya boleh terbalik pangkat 2. Nah, tadi kita cari di atas ini Fx 2, Fyy 12, campurnya ini XY-nya adalah min 6 ya, 2 12 min 6. Maka sini R-nya 2, T-nya 12, S-nya min 6. Ya, dikalikan ini 24 ya, 2 ke 12 min 6 pangkat 2 36 kali min 36 min 12. Kalau kecil dari 0 tidak ada nilai ekstrim. Kalau kecil dari 0 tidak ada nilai ekstrim. Tapi kalau besar dari 0 ada harga ekstrim ya. Sama dengan 0 titik tidak ada harga ekstrim juga. Jadi yang ada harga ekstrim itu kalau diskriminannya besar dari 0. Jadi ketentuannya jika diskriminannya positif ada nilai ekstrim. Ya. Jika
diskriminannya positif, ada nilai ekstrim. Tapi kalau negatif sama dengan 0 atau kecil dari 0, tidak ada nilai ekstrim. Nah, kalau dia ada nilai ekstrim, kita lihat ini R ini ya, R kecil, R sama dengan f(x). Jika positif, R-nya f(x)-nya positif, diskriminannya positif, maka ini adalah karena R-nya positif, ini minimum di titik S, Y ini. F(x) ini kan sama tunang keduanya. Ya, do kuadrat F per do X kuadrat, ya, tunang keduanya. Ini ada jika tunang keduanya positif, dia mencapai minimum, jadi minimum di titik kritis X, Y. Tapi kalau FYY-nya, F(x)-nya negatif, syaratnya kan diskriminan positif nih, diskriminannya positif, ada agak ekstrim. Jika R kecil atau F(x)-nya ini atau do kuadrat F per do X kuadratnya tunang keduanya negatif, maka maksimum di titik kritis, ya. Maksimum di titik kritis. Jelas sampai sini? Yang terakhir, nomor 5. Diketahui suatu perusahaan membuat box dengan volume 162 meter kubik. Biaya bahan-bahannya, sisi depan dan belakang per meter perseginya adalah 200.000. Sisi atas dan bawah per meter perseginya 400.000 rupiah. Sisi kiri dan kanan per meter perseginya adalah 600.000. Jadi ini berbeda ya. Berarti luas box ini mungkin berbentuk kotak ya. Berbentuk kotak. Sisi depan belakang biayanya beda dengan atas dan bawah. Sisi atas dan bawah beda dengan sisi kiri dan sisi kanan. Ya, harus diperhatikan benar. Ya. Tentukan ukuran box tersebut. Pertama ukuran box tersebut, kemudian agar biaya yang digunakan serendah mungkin, minimum ya, serendah mungkin, dan tentukan berapa biaya tersebut. Ya, tentukan ukuran box tersebut agar biaya yang digunakan serendah mungkin. Yang serendah mungkin itu adalah biaya yang digunakan. Jadi biayanya yang mencapai minimum ya, bukan ukurannya, biayanya. Oke. Biayanya, karena biayanya maka nanti agak ekstrimnya berlaku pada biayanya. Nah, jadi baloknya tadi yang diketahui volumenya ya. Volumenya yang diketahui. Jadi ketahui volumenya. Volumenya adalah volume dari balok atau box itu adalah fungsi 3 variabel X, Y, Z adalah X kali Y kali Z adalah 162 meter kubik. Ya. Sehingga kalau kita pindahkan ke kiri, volume adalah X, Y, Z dikurangi 162. Ya. Fungsi X, Y, Z. Ya, volume maksudnya volume X, Y, Z adalah atau volume adalah X, Y, Z dikurang 162. Ini kan sebetulnya sama dengan 0 nih. Ini sama dengan 0. Nah, luas atas bawah. Nah, kita lihat luas atas sama bawah sama nih. Luas atas atau luas bawah kan panjang kali lebar X kali Y. Ini luas bawah, ini luas atas X kali Y. Kemudian luas depan, depannya X kali tingginya Z ya. X kali Z. Jadi depan dan belakang sama X kali Z. Nah, kiri kanan sama juga Y kali Z. Ya, Y kali Z. Ini kirinya, ini kanan. Kanannya Y kali Z, berarti kiri juga Y kali Z. Maka ini atau ya. Luas atas atau luas bawah XY. Luas depan atau belakang XZ. Luas kiri atau kanan YZ. Ya. Nah, fungsi biaya atau cost. Cost saya singkat dengan C. Maka fungsi biaya C X, Y, Z. X, Y, Z ini costnya, biayanya. Adalah luasnya kan luas semua kan berarti luas dikali biayanya ini masing-masing tadi nih.
depan belakang, atas bawah, kiri kanan beda-beda ya. Jadi berarti di sini fungsi biaya atau cost-nya adalah ini pertama adalah XY apa tadi? XY adalah luas atas, luas bawah. Atas tambah bawah kan dua kalinya, ya, dua kalinya. Jadi XY atas, dua kali XY. Berarti luas atas tambah luas bawah. Nah, biayanya atas bawah berapa yang tengah nih? Atas atau bawah 400.000. Maka ini dikali 400.000 rupiah ya. Ditambah XZ. XZ adalah depan belakang. Depan belakang, dua kali depan tambah belakang ya. Ini depan tambah belakang dua kali XZ. Nah, depan belakang sini adalah 200.000 meter segi kali 200.000. Ini kan luas depannya nih ya. 2XZ ini luas bawah tambah atas. Ya. 2XZ ini luas depan tambah luas belakang kali biayanya depan belakang ada 200.000, maka ini kali 200.000. Kemudian YZ adalah kiri kanan ya. Kiri kanan 2 kali YZ kiri tambah kanan dikali biayanya kiri kanan adalah 600.000. Jadi biayanya beda-beda. Ya. Nah, kita kalikan nih hasilnya ini. Hasilnya 800.000 XY tambah 2 kali 200 400.000 YXZ 2 kali 600.000 1.200.000 YZ. Nah, ini kita gunakan persamaan Lagrange. Lagrange ya. Bahasa Lagrange atau Lagrange. Persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange itu pakai L, singkatan Lagrange L dari X, Y, Z tambah lambda satu lagi ya, lambda parameternya. X, Y, Z, lambda. Tadi kan cos-nya X, Y, Z. Nah, ini adalah cos-nya ya, X, Y, Z dikurangi lambda kali yang tadi yang sama dengan 0. Yang sama dengan 0 itu ini sama dengan 0 ya. Fungsi X, Y, Z-nya. Fungsi X, Y, Z ini adalah X, Y, Z kurang 162, ini sebetulnya sama dengan 0 ya. Tapi yang kita ambil ini ya, XYZ kurang 162. Ya. Oke, ini sama Lagrange kita masukkan cos-nya ini, panjang ini. Kita masukkan cos-nya dikurang lambda kali, ini yang volume XYZ yang sama dengan XYZ dikurang 162 yang nilainya 0. Ya. Sama dengan 0, sama 0 tidak diambil. XYZ kurang 162. Nah, ini kita cari semua turunannya, turunan parsial. Do Lagrange terhadap X, do Lagrange per do X, do Lagrange terhadap Y, do Lagrange terhadap Z, do Lagrange terhadap lambda. Ya. Oke, kita cari semuanya. Do Lagrange terhadap X, diturunkan terhadap X saja. Ya, terhadap X saja, terhadap X. Terhadap X. Ini 800.000 Y konstanta pengali, X turunannya 1. Ini terhadap X juga. Ya, terhadap X 400.000 Z kali 1. Ya, X turunannya 1. Di sini tidak ada X, berarti turunannya 0. Ya, konstan. Di sini min lambda kali X turunannya 1. Ya, X turunannya 1, YZ pengali, min ini konstan 0. Jelas maksudnya ini? Jadi do Lagrange ya, do L per do X, do Lagrange terhadap X, do L per do X diturunkan terhadap X, sebetulnya pakai lingkar dilingkari X. Semua yang ada X saja yang kita lingkari, yang tidak ada, nah ini 800.000 Y konstanta pengali, X turunannya 1. Ini 400.000 Z konstanta pengali, X turunannya 1. Di sini tidak ada X, berarti konstan 0 turunannya, min lambda kali X turunannya 1, YZ konstanta pengali, ini tidak ada X, konstan 0. Ini terdapat 800.000 Y tambah 400.000 Z kurang lambda kali YZ. Ya. Oke, berikutnya lihat lagi ini do Lagrange terhadap Y. Do Lagrange kalau mau ya ini harus salin lagi.
Nanti do L per do Y lingkari Y ya. Y kita lingkari. Ini ada Y, ini tidak ada ya. Ini ada Y, ini ada Y. Nah ini ke do Lagrange terhadap do Y terhadap Y. Terhadap Y ya. Berarti 800.000 X tetap. 800.000 X. Y turunannya 1. Sini tidak ada Y. XZ tidak ada Y. Berarti konstan. 0. Ya, turunannya 0. Di sini ada Y ya. 1200 Z konstanta pengali, Y turunannya 1. Min lambda kali, sini ada Y kan, XZ. Ya, jadi Y-nya yang turunkan 1, XZ konstanta pengali. XZ kali, Y turunannya 1, ini tidak ada Y, berarti konstan 0. Sehingga dapatnya 800.000 X tambah 1.200.000 Z kurang lambda kali XZ. Demikian juga do Lagrange per do Z ya. Do Lagrange per do Z. Nah, terhadap Z, sebetulnya lingkari Z-nya aja. Z. Ya. Di sini tidak ada Z, berarti konstan ya, merupakan konstanta atau konstan, turunannya 0. Kemudian yang ini 400.000 X, Z turunannya 1 kan, 400.000 X kali 1. 400.000 X kali 1 ya. Terus ini ada Z-nya ada. 1.200.000 Y, 1.200.000 Y, Z turunannya 1. Min lambda kali XY kali Z-nya turunan 1, ini konstan 0. Ya. Lambda kali XY kali Z turunannya 1, konstanta 0. Kita dapat 400.000 X ditambah 1.200.000 Y dikurang lambda kali XY. Oke, terakhir, jadi ada 4 ya, karena fungsinya sini kan Lagrange X, Y, Z, lambda, terakhir lambda. Do Lagrange, do L per do lambda. Ini tidak ada lambda 0, ini 0 dikurang, lambda turunnya 1, 1 kali ini. Sebetulnya di sini nih ya, sama yang bawah nih. Do L per do lambda. Ini tidak ada lambda ya. Ini tidak ada lambda, ini berarti 0 semuanya 0, 0, 0. Min lambda turunnya 1, min 1 kali X, Y, Z min 1 dan 2. Maka di sini harapannya 0, 0, 0. Nah, min lambda turunnya 1. Ya, lambda turunannya 1. Jadi ini, ini 0, ini 0.